Mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penguatan pelaksanaan manajemen dan pengelolaan sekolah, pelaksanaan pembelajaran yang sangat Bapak banggakan. Ananda Kesawa, tadi ketua panitianya mana? Kesawa, betul? Ya, Kesawa coba ke sini. Sini nak. Enggak ada. Kesawa, ketua panitia. Yuk, sini. Ini gantengan saya sama Kesawa. Yang jelas, biar auranya pemimpin di SMP 6 ada di sini. Ya. Ya, mudah-mudahan calon kadus nanti. Ya. Capek kalau berdiri. Tungguin Pak ngomong mau. Ya. Jadi calon ketua OSIS katanya. Tuh. Ya. Berapa hari menyiapkan acara ini? Coba. Disiapkan dari hari Senin. Dari hari Senin? Ya. Kemudian apa yang dilakukan untuk persiapannya? Persiapannya itu sangat panjang banget Bapak. Ya. Ya. Ada rapat, Ya, penentuan tema. Ya. Kemudian setelah penentuan tema, pembentukan panitia, ya, bidang-bidang, bagian-bagiannya, kemudian pembagian tugas, di bawah tentu bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman atau Bapak dan Ibu Guru, kan begitu ya. Dan tentu pada kesempatan ini, jadi saya sengaja minta didampingi Komang Kesawa, betul. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap saya Komang Kesawa Trismatika Mulia. Komang Kesawa Trismatika Mulia, panjang sekali. Tahu arti namanya apa? Kalau kata ibu sih artinya Krishna gitu aja. Oh, Krishna. Jadi tema Krishna tadi salah satu awatara, kemudian penyelamat dunia, yang pada akhirnya juga bahwa tidak ada yang abadi dalam dunia ini. Ya, pada akhirnya roda berputar, cakra sudarsana harus berputar, sehingga dalam pelaksanaan kehidupan, jadi kita senantiasa harus adaptif. Jadi kita semua adaptif terhadap perkembangan. Coba mic-nya MC biar keikutan suara mic-nya biar tidak terganggu, Pak. Cek biar nggak macet ya. Jadi perputaran itu tentu kita tahu bersama bahwa kehidupan ini akan berkembang. Jadi sesuai dengan perkembangan, sesuai dengan kebutuhan, kemudian sesuai dengan kondisi alam yang ada, sehingga pengetahuan itu tentu harus adaptif, harus bisa mengikuti perkembangan. Dulu saya pada saat di SMP belum ada yang namanya laptop, belum ada yang namanya iPad. Nah, sekarang ada. Kita harus bisa menggunakannya, memanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Dan itu tercermin dalam kegiatan pada hari ini, bahwa masa lalu, budaya yang kita miliki harus kita jaga, kita lestarikan. Kemudian ada story, jadi sejarah harus kita jadikan pembelajaran. Kemudian dari pembelajaran itu, jadi kita bisa tarik ilmu mana sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Seperti halnya bahasa ibu, jadi bahasa daerah tadi dipertahankan. Bahkan MC ini dua Ananda ya, yang ganteng dan cantik. Jadi hari ini 3 bahasa yang dikeluarkan, pasti luar biasa. Sehingga tadi saya mau berdiri di sini, mau bicara anak-anak semua pintar-pintar, saya mau bicara apa gitu. Takutnya kalah pintar sama anak-anakku semua di sini. Jadi pada kesempatan ini mungkin yang pertama tentu apresiasi yang sebesar-besarnya
semua unsur ada, dan itu dalam konteks pendidikan, dalam konteks pengembangan ilmu dan pengetahuan, bahwa jadi kita harus adaptif dengan keadaan, baik dari bahasa, baik dari keilmuan dan kondisi, baik menggali, jadi menggali hal-hal sejarah, story, kemudian cara, metode yang variatif dalam pengembangan pendidikan di Kabupaten Tabanan. Salut dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Pupuan. Kemudian salut terhadap anak-anakku. Saya datang ke sini dari pagi, nggak pingin pulang. Karena yang bawain kopi, yang bawain snack tadi ditawari, kemudian senyumnya luar biasa. Yang jaga di depan juga luar biasa. Tadi saya coba ke kamar mandi, jadi ketemu anak-anak di situ, tegur sapanya, etikanya, itu yang kita inginkan. Jadi sesuai dengan visi Kabupaten Tabanan, Nangun Satkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Tabanan era baru yang aman, unggul dan madani. Nangun Satkerti Loko Bali tentu bagaimana kita mempolakan semua bidang kehidupan di Kabupaten Tabanan yang tidak meninggalkan budaya Bali melalui Satkertinya. Jadi 6 yang ada di alam ini, ada Jenano Kerti, jiwa kita, Buana Alit dan Buana Agung. Jadi Buana Agung keberadaan Danu Kerti, Wano Kerti, melestarikan itu semua. Dan tugas kita di pendidikan bagaimana Jenano Kerti itu dibangun. Dan selaras, jadi selaras dengan tema pelaksanaan gelar karya dan pentas seni proyek penguatan P5 di SMP 6 ini, bangunlah jiwa dan raganya. Kalau capek berdiri bilang sama Pak, bangunlah jiwa dan raganya. Jadi jiwa seperti apa yang harus dibangun? Yang pertama tentu jiwa yang merdeka. Jiwa yang merdeka, yang bebas dari tekanan. Dengan bebas dari tekanan, tentu kita bisa mengeksplor, mengeluarkan kreativitas kita, inovasi kita, bisa berpikir merdeka untuk menghadapi kehidupan, menyelesaikan masalah, meningkatkan kualitas diri kita. Itu yang harus dilakukan oleh anak-anakku. Jadi kita ketika mereka tertekan, senyumnya tidak akan kelihatan tadi di depan. Jadi dia tidak akan menawarkan sesuatu yang diberikan dengan suasana yang tersenyum. Kemudian jiwa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, serta jiwa yang berakhlak mulia sesuai dengan dimensi pertama dari P5. Jiwa itu yang harus dibangun, sehingga tidak ada anak-anakku di sini yang sekarang dan nanti ketika mengenyam pendidikan di sini kemudian lepas mengikuti pendidikan berikutnya menjadi kaum animisme. Ada yang animisme, tidak percaya dengan Tuhan, ada ya. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, jiwa yang memiliki rasa kasih sayang terhadap siapa? Tadi nyanyiannya terhadap orang tua ya. Kan ada Mars Pensi ya,
Mars Pensik ya. Oke, salah-salah dikit kan Pak baru 2 kali ke sini ya. Di Marsnya kita harus memiliki jiwa kasih sayang. Yang pertama, kasih sayang kepada orang tua. Bapak sering tekankan jadi bahwa orang tua itu Tuhan kedua, bukan ada 2 Tuhan, karena Dia menciptakan kita. Kemudian dalam agama Hindu, jadi siapa yang beragama Hindu? Ya, sama dengan Bapak. Saya yang beragama Hindu, kita harus mempercayai dan bakti kepada leluhur. Leluhur yang termuda siapa? Orang tua kita. Ya. Sehingga nanti dalam tingkatan-tingkatannya, jadi ada yang menyebabkan kita berada di sini dengan kekuatan Ide Sang Hyang Widi Wasa. Sehingga kasih sayang harus dijaga. Kepada yang kedua, kepada guru. Kenapa harus bakti kepada guru? Karena apa yang tidak terlihat ada di otak kalian itu, jadi itu dari guru semua. Keilmuan-keilmuan berbagai jenis, berbagai mata pelajaran, kemudian berbagai pengetahuan-pengetahuan yang mewarnai cara berpikir nantinya. Itu salah satunya dari guru-guru kita, baik guru itu di sekolah, kemudian guru di luar sekolah kan ada juga guru-guru. Itu harus kita lakukan. Serada bakti kita harus kita tunjukkan dengan kasih sayang. Kemudian yang terpenting tadi di awal sudah kepada Tuhan, kepada Ide Sang Hyang Widi Wasa. Kemudian yang seterusnya terhadap sesama. Sehingga kalau kita memiliki jiwa yang didasari kasih sayang terhadap sesama, tidak terjadi perundungan di sekolah ini, tidak terjadi perundungan di rumah, tidak terjadi perundungan di pergaulan seusia anak-anakku semua. Dan itu direpresentasikan dalam kegiatan-kegiatan hari ini. Sehingga stop bullying, hentikan perundungan, kita awali dan kita lakukan dengan kesadaran, tanpa paksaan, bukan karena takut kepada orang tua, bukan karena takut kepada guru, tetapi memang dalam jiwa kita sudah tertanam jiwa kasih sayang yang tidak melakukan perundungan. Sehingga jiwa-jiwa merdeka itu terlahir di sekolah ini. Jiwa-jiwa merdeka itu membias nanti dalam pergaulan-pergaulan seterusnya yang tumbuh dari kesadaran sendiri ya. Ada yang merasa dipaksa bersekolah, sehingga apapun yang kita lakukan, baik itu ke sekolah, kemudian di sekolah belajar, kemudian dalam belajar kita harus menerima ilmu-ilmu yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Itu karena memang tujuan anak-anakku semua mengisi diri terhadap ilmu-ilmu, terhadap pengetahuan-pengetahuan untuk bekal di masa depan. Sehingga kita semua, anak-anakku semua, menjadi generasi-generasi yang siap menyongsong kehidupan nantinya. Bagaimana kehidupan nantinya tidak tahu kita. Kemarin ada pandemi COVID-19, pernah terdeteksi, pernah kita akan tahu bahwa tahun 2020 akan terjadi pandemi.
Sehingga dengan kecerdasan yang anak-anakku semua miliki, yang didapat di bangku sekolah, yang didapat dari teman-temannya sendiri, menjadi insan-insan yang adaptif, yang siap menghadapi kondisi apapun nanti, apapun yang terjadi di dalam Buana Agung ini, di dalam alam ini. Jadi anak-anakku semua bisa berpikir untuk beradaptasi dengan kehidupan, bertahan, kemudian bisa melakukan aktivitas hidup dan kehidupan dengan kebahagiaan, dengan suasana hati yang merdeka, suasana hati yang bisa, yang tidak terganggu oleh keadaan apapun. Itu tujuannya. Sehingga dalam konteks penerapan proyek P5 ini, di situ dimensi-dimensi, ada 6 dimensi itu yang mau ditumbuhkan. Jadi 6 dimensi yang mau ditumbuhkan: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian kreatif, mandiri, bergotong royong, dan seterusnya. Jadi dimensi-dimensi itu yang mau ditumbuhkan. Caranya seperti apa? Luar biasa pada hari ini. Jadi ada metode pelaksanaan proyek P5 yang demikian variatif. Semua unsur, baik itu bahasa, kemudian budaya, sejarah, story. Sehingga sebenarnya Bapak dan Ibu guru sudah menciptakan guru-guru pada anak-anak kita. Mereka bisa memberikan kepada teman-temannya. Sehingga Bapak dan Ibu guru tinggal sekarang menganalisis bagaimana menyempurnakan, bagaimana membuat lebih variatif, kemudian bagaimana tujuan capaian pembelajaran sesuai dengan bidang-bidangnya yang menjadi materi pokok kita bisa terlaksana di sekolah ini. Dan hari ini mudah-mudahan kehadiran saya di sini juga memberikan pelajaran kepada saya. Ya, walaupun kepala dinas juga perlu belajar. Sehingga apa yang saya lihat, saksikan keberadaan SMP 6 Pupuan ini, jadi kita bisa ketok tularkan, kita bisa biaskan untuk menyempurnakan pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Tabat. Kemudian tema yang selanjutnya, apa yang dibangun dalam raga ini. Jadi apa yang dibangun dalam raga ini? Dengan cerahnya tadi, kemudian dengan keceriaan, mereka bisa berkreasi. Jadi Sekotabuh semua wajahnya nggak ada yang merengut, ceria, walaupun agak ngantuk ya udah ya. Tunggu makan siang karena sudah siang. Jadi mereka bisa berkreasi. Jadi jiwa-jiwa yang sehat, yang kuat. Jadi yang bisa tentunya melanjutkan kehidupan ini. Karena umur kalian, umur anak-anakku ya masih muda. Masih dalam masa pengisian, penanaman jiwa dan raga harus dikuatkan, harus dibangun, sehingga pada umurnya nanti jadi bisa meneruskan sesuai dengan harapan hidup kita. Jadi umur itu jadi setara dengan harapan hidup kita. Berapa harapan hidup kita sampai dengan umur berapa, sehingga jiwa raga kita kuat untuk itu. Tidak menjadi manusia yang hidup tetapi tidak bisa berkehidupan. Kalau raganya sakit, jadi jiwanya hidup tapi tidak bisa berkehidupan. Duduk di kamar, tidak bisa jalan, kemudian tidak bisa melakukan aktivitas, tidak bisa melakukan kewajiban. Itu raga-raga yang sakit, hidup tetapi tidak bisa
kehidupan. Bapak dan Ibu sekalian serta anak-anakku semua, jadi pengembangan pendidikan melalui transformasi pendidikan, melalui kebijakan-kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, jadi senantiasa berjalan. Apapun itu semua sistem jadi disiapkan tujuannya untuk kebaikan. Sekarang ada transformasi di bidang sarana prasarana. Jadi dari tadi saya agak sedih lihat ke sebelah, karena kemampuan kita yang rendah. Makanya berbanggalah SMP 6 bangunannya bagus, tidak seperti di sebelah itu. Walaupun upaya-upaya kita, karena di sini hadir Bapak Ketua Komite dengan jajaran komite, jadi kita pemerintah bukan abai untuk itu. Jadi senantiasa kucuran anggaran, tetapi kebutuhan kita yang begitu besar atas potensi yang kita miliki. Dan mohon jadi untuk pengembangan itu bersabar. Kemudian transformasi di bidang SDM pendidik sekarang sedang proses, besok penutupan, kemarin diperpanjang. Jadi rekrutmen P3K ada 806 formasi yang kita buka. Kemarin pendaftarnya baru 894 ya. Kemudian di luar itu transformasi sistem penyelenggaraan pendidikan pembelajaran melalui kurikulum Merdeka, sehingga kesemuanya itu bertujuan bagaimana menciptakan manusia pelajar Pancasila melalui 6 dimensi yang hari ini sudah bisa dihadirkan lewat berbagai event. Mudah-mudahan inspirasi itu jadi nantinya bisa terimplementasikan dalam pelaksanaan kehidupan di bidang pendidikan di sekolah ini dan di luar. Yang terpenting bagaimana implementasi keilmuan melalui 6 dimensi yang kita tanamkan kepada anak-anak kita itu bisa terimplementasikan dalam kehidupannya nanti. Itu yang penting, sehingga semangat pelaksanaan Merdeka Belajar yang kita bangun, kemudian melalui kurikulum Merdeka yang kita jalankan di tahun kedua ini nantinya memang betul-betul bermanfaat kepada jiwa dan raga peserta didik kita semua. Baik, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini ya, karena banyak jam 1 ada acara lagi. Jadi hari ini biasanya di sekolah paling lama saya 2 jam. Kalau hari-hari begini, tanya Bapak Kepala Sekolah itu. Jadi di sini saya agak lama karena saya melihat, saya juga ingin belajar dari praktikum, dari karya-karya, dari pentas yang dihadirkan sederhana penuh makna. Kali lagi sederhana penuh makna. Kemudian sederhana metaksub. Buktinya semua mata tadi melihat, memandang, terdiam. Luar biasa memang di sini. Jadi saya pikir di kota ini kan ya kecamatan yang agak jauh dari kota, tetapi tidak kalah dengan di kota. Bahkan saya berani adu lah SMP 6 di Tabanan ya. Jadi karena kesempatan yang terbatas, mohon izin, mohon maaf, Bapak tidak bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Ya, Mang ya. Jadi melalui Komang nanti sekarang ditransfer jiwanya sedikit kepala dinas di Komang nanti ya. Jadi sampai akhir jiwa saya ada di sini.
tapi raga saya akan pulang ke Tabanan. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi kurang lebih dalam penyampaian ada yang kurang berkenan di hati anak-anakku semua. Teman-teman guru di sini yang hebat-hebat, ya, luar biasa. Kemudian para kepala sekolah, termasuk pengurus komite, jangan berhenti memperhatikan pendidikan. Mari berkolaborasi bersama. Dan utamanya anak-anakku yang Bapak cintai, sayangi dan banggakan di SMP 6 ini, tetap kembangkan diri. Jadi lakukan kreativitas, inovasi atas apa yang diterima dari Bapak dan Ibu guru, sehingga ilmu tidak menjadi catatan-catatan dalam diri kalian yang pada akhirnya jadi sampah tidak berguna, tetapi ilmu yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, bagaimana kalian bisa menggunakannya, mengimplementasikannya, kemudian membangun dalam memperoleh kemudahan-kemudahan di hidup kalian semua. Itu tujuannya ilmu. Jangan jadikan hafalan-hafalan yang di dalam hanya ada di otak dan terdiam, tidak menjadi sesuatu yang berguna untuk kehidupan. Tapi bagaimana implementasikan itu. Baik, itu yang dapat saya sampaikan, Mang. Jadi terima kasih sudah mengkoordinir teman-temannya semua. Semua berpartisipasi dari kelas 7 sampai kelas 9. Jadi semua tampil. Artinya bahwa apa yang ada di sini memang terbangun kolaborasi yang kuat dan simultan. Jadi demikian, terima kasih ya anak-anakku semua dan juga para undangan yang hadir. Saya iri sambutan ini dan sekaligus setelah ini saya izin, Bapak pamit izin ya anak-anakku semua. Jadi karena ada beberapa acara agenda pada hari ini, supaya semua kebagian. Sekali lagi, jiwa tetap ada di sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Om Santi 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 Om.